Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Jadi pada video kali ini ya ada informasi baru ya yang sangat penting untuk rekan-rekan guru, baik guru honorer ataupun tenaga teknis lainnya, tenaga honorer lainnya di berbagai instansi, baik guru honorer yang sudah lolos passing grade P3K 2021 ataupun belum lolos PG. Di sini ada peringatan keras ya dari Menpan RB yang baru, Bapak Azwar Anas. Di sini katakan jangan sampai honorer tidak masuk pendataan non ASN. Tentunya ini adalah berita yang sangat penting ya untuk rekan-rekan honorer, terkhusus lagi untuk rekan-rekan guru honorer sekalian, bahwasanya di sini dikatakan ya Menpan RB Bapak Azwar Anas itu meminta instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan data honorer itu di portal yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara. Nah, sekali lagi admin katakan ya, berulang kali admin sudah mengatakan kepada rekan-rekan guru honorer sekalian bahwasanya Bapak Ibu itu sebaiknya bahkan harus untuk mengikuti pendataan ya, pendataan non ASN. Jangan sampai honorer K2 dan pegawai non ASN tidak dimasukkan ke dalam laman pendataan non asn.bkn.co.id, sebab nantinya dampaknya instansi bersangkutan dinilai tidak punya tenaga non ASN lagi. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, perhatian serius pemerintah mulai bulan Agustus sampai di tanggal 30 September tahun 2022 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini dikatakanlah lanjut dari Bapak Menteri Anas, instansi harus melakukan impor data Bapak Ibu ya dan pengecekan data tenaga non ASN sebelum batas waktu yang ditetapkan, tegas Menteri Anas di Jakarta Jumat tanggal 9 bulan 9 tahun 2022. Honorer atau tenaga non ASN itu harus membuat akun Bapak Ibu ya dan melakukan registrasi untuk melengkapi data mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian portal tersebut disediakan agar honorer bisa mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Menteri Azwar Anas, honorer bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non ASN disertai bukti sehingga kami bisa memetakan Bapak Ibu ya, memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non ASN. Jika tenaga non ASN tidak terdata, kata Menpan RB Azwar Anas, mereka bisa mengajukan usulan pendataan. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen itu menyampaikan sesuai dengan SE Menpan RB tertanggal 22 Juli bahwasanya pendataan non ASN itu berakhir 30 September ya. Kemudian instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober. Nah, kemudian di sini dalam rentang waktu 1 sampai 31 Oktober seluruh honorer bisa mengecek data-datanya apakah masuk pendataan atau tidak. Bisa juga melihat apakah ada honorer bodong. Jika tidak masuk pendataan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke Helpdesk BKN. Selain itu, bagi honorer yang ternyata salah menginput datanya, tambah Suharmen, itu masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober ya. Setelah itu, instansi melakukan finalisasi dengan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Namun dia mengingatkan pendataan tenaga non ASN bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K. Sekali lagi admin katakan ya bahwa pendataan tenaga non ASN itu Bapak Ibu perlu ketahui bahwa itu bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K seperti itu ya. Nah, untuk sekedar tambahan informasi Bapak Ibu guru sekalian, di sini ada pernyataan langsung dari Menpan RB Bapak Azwar Anas. Beliau mengatakan prioritaskan penyelesaian honorer K2 dan ada perubahan sistem kerja PNS dan P3K. Wow, mantap ya. Di sini langsung diposting ya Menpan RB Bapak
Azwar Anas dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Tercatat 10 isu strategis dan aktual bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang harus diselesaikan Menteri Anas ya. Ke-10 isu tersebut itu disampaikan Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiatini saat rapat bersama Menpan RB baru. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada 10 isu tersebut ya. Yang pertama, isu pelaksanaan reformasi birokrasi, kemudian yang kedua penyederhanaan birokrasi, kemudian ada flexible working arrangement VWA. Kemudian di sini lanjutkan Ibu Rini menjelaskan selama pandemi COVID-19 telah dilakukan flexible working arrangement yang mana isunya bukan hanya sekedar work from home dan work from office, tetapi bagaimana memberikan work life balance bagi ASN baik PNS maupun P3K tentunya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan sekedar kerja di rumah dan di kantor, tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi, ujar Rini ya. Kemudian isu berikutnya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya. Saat ini Kemenpan RB telah memiliki arsitektur ya SPBE dan tengah mendorong yang namanya digitalisasi government. Kemudian isu yang kelima berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, termasuk di dalamnya ada inovasi Bapak Ibu ya. Kemudian digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan mall pelayanan publik MPP. Nah, ini yang poin ke-6 ya. Poin ke-6, isu formasi ASN ya, baik CPNS maupun P3K untuk Papua dan Papua Barat yang ada di Kedeputin Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian poin ke-7, peta penanganan tenaga honorer K2 dan K1, dan yang ke-8 adalah kesejahteraan ASN dan penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seperti itu ya. Nah, jadi sini Ibu Rini mengatakan hal itu sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Rencana pemindahan ASN ke ibu kota negara juga menjadi isu yang luar biasa dibahas oleh Menpan RB yang baru. Nah, merespon hal tersebut, Menteri Anas menegaskan bahwa prioritas penting harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal itu perlu diperkuat. Nah, seperti itu ya. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini dulu informasi terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan bantu channel ini agar segera menembus 100.000 subscriber di akhir tahun ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.